Wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Kehilangan harta, kehilangan nyawa. Pasti kita akan kehilangan orang yang kita sayangi, pasti. Kapan? Ya beda-beda. Nanti kehilangan orang tua, kehilangan teman, kehilangan anak, kehilangan siapapun. Nanti beda-beda cerita, tapi pasti kita merasakan itu. Pasti. Artinya bahwa Anda akan hidup, nanti akan ada di masa Anda ketakutan. Seperti sekarang saudara-saudara kita yang perang, ketakutan ada bom. Atau Anda lapar, atau Anda kehilangan orang yang disayangi. Itu semua pasti kita rasakan. Kata kuncinya cuma satu, supaya kita bisa hidup bahagia. Wabasyiris sobirin, berikan kabar gembira orang sabar. Sabar tidak menghilangkan lapar. Orang lapar, sabar aja ya mas, tetap lapar. Tapi dia bisa menjalani lapar dengan lebih baik. Ada orang nangis sedih, tinggal mati, sedih banget. Siapa yang mati? Itu Aldebaran di sinetron mati. Ya jelas Aldebaran. Anda nggak tahu si Aldebaran ya? Ikatan Cinta. Ini saya, Anda gen apa sih? Gen Z, gen Alpha, gen Boomer? Nggak tahu. Ya kadang-kadang ada orang menangisi hal-hal yang nggak relevan lah. Menangisi yang bukan harus ditangisi gitu ya. Itu tidak menyelesaikan masalah. Masalah tetap ada, tetapi kita bisa menjalani masalah dengan baik kalau sabar. Baik karena takut, baik karena sedih atau marah, semua itu sabar. Baik, ini ayatnya. Saya bacakan ayat lagi. Wah, ini ayat favorit saya teman-teman. Aduh, terima kasih ya Allah, Tuhan baik banget ya. Surat Az-Zumar kalau nggak salah, benar ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan memberikan pahala bagi orang sabar tanpa batasan, teman-teman. Saya berkali-kali sampaikan dalam kampanye saya bahwa masuk surga itu gampang. Syaratnya pahala lebih berat daripada dosa. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Itu gampang. Yang penting pahala Anda lebih berat aja. Dosa Anda 10 kilo, pahala 10 kilo, 1 on, masuk surga. Yang penting Anda ngukur, hari ini dosa ngapain ya? Tadi setengah jam gibah, sebelah sama temen 2 jam. Nah, berarti Anda ukur lah kira-kira. Lalu Anda berbuat baik. Nah, cara supaya timbangan pahala lebih berat itu ada 2. Yang pertama, banyakin pahala. Kedua, kurangin dosa. Ya kalau pahala Anda imbang nih, lalu Anda tambahin pahala, kan lebih berat. Atau Anda kurangin dosa, nanti tambah ringan dosanya. Nah, cara dapat pahala ada 2, teman-teman. Yang pertama, Anda ibadah berbuat baik. Yang kedua, Anda sabar. Orang sabar itu pahalanya nggak ada batasan. Semakin malang hidupnya, dia bersabar, semakin besar pahala. Aduh, luar biasa baiknya Tuhan itu. Semakin besar musibah, semakin besar beban, semakin besar pahala. Makanya kalau Anda lihat ada orang kok hidupnya kayaknya malang, bukan kemudian ini pasti dulu banyak dosa. Bukan begitu cara bacanya. Ini Allah sedang sayang pada dia kalau sabar. Teman-teman, saya bisa jamin Anda 2 hal. Anda mau disayang Tuhan, mau jadi kekasih Tuhan, ini 2 hal ini pasti manjur. Yang pertama, jadilah orang miskin. Itu pasti disayang Tuhan. Karena orang miskin kadang-kadang emang dia nggak punya apa-apa, kadang-kadang sabar, kadang-kadang nggak sabar, tapi dia sudah diuji dengan sedemikian berat hidupnya. Melewati nasi padang, kecium bau nasi padang, nggak bisa makan. Aduh. Lewatin nasi uduk, jengkol, ada bau jengkol. Ya Allah, seger banget. Nggak bisa beli, sabar. Tiap hari dia lakukan, tiap hari dia alami, sabar, pahalanya nggak terhingga. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Yang pertama, jadilah orang miskin. Yang kedua, jadilah orang kaya yang menyayangi orang miskin. Anda pilih mana? Pilih yang kedua ya. Iya, nggak apa-apa. Kalau gitu kerjalah yang kuat, belajar yang kuat. Lalu Allah kasih rezeki yang banyak. Gunakan rezeki itu untuk membantu orang miskin. Allah pasti sayang. Ini saya kasih cerita nih, hadis ya. Jadi suatu saat Abu Sufyan lewat. Saat itu dia masih jadi gembong yang memusuhi Islam, benci banget Nabi Muhammad, padahal masih saudaraan itu. Karena kakeknya itu Abdul Syams, Nabi kakeknya Hashim, itu sama-sama anaknya Engkong Abdul Manaf. Tapi nggak tahu kenapa benci banget itu.
Karena dia menyakiti Nabi dan kaum muslimin, dia lewat orang-orang miskin yang lagi nongkrong, yang gak punya ngapa-ngapain. Ingat, orang miskin tuh namanya miskin. Miskin tuh dari kata sakana, tenang, gak banyak kerjaan. Pagi duduk, sore duduk, emang gak ada yang dikerjain. Gak punya, kalau iya namanya juga orang miskin, tenang. Ada politik apapun dia gak ada urusan, tenang-tenang aja. Nah, ketika Abu Sufyan lewat, dia anak orang-orang tuh bilang, tuh lihat tuh, jahat banget sama Nabi kita. Abu Bakar yang saat itu mendengar omongan itu, dia bilang, jangan begitu. Walaupun dia jahat tapi dia punya pengikut. Kalau kita cibir dia, pengikutnya akan marah. Anda gak suka sama capres ini, Anda cibir, pasti yang suka marah. Anda gak suka sama cagup ini, Anda cibir, pendukung cagupnya akan marah. Abu Bakar bilang jangan dicibir. Biar gimana walaupun dia salah, dia punya pengikut, punya keluarga yang gak akan rela kalau dicibir. Nah, Abu Bakar tuh orangnya baik, teman-teman. Ngomongnya juga santun. Cerita ini sampai ke Nabi. Nabi panggil, Abu, nggak tahu manggilnya apa ya. Ya kan pakai bahasa kita, teman-teman. Tadi ente ngomong begini ke orang-orang itu. Iya, Nabi. Nabi bilang sederhana. Mereka adalah kaum yang kalau mereka ridho, Allah ridho. Kalau mereka marah, Allah marah. Abu Bakar langsung takut, teman-teman. Langsung pergi ke tempat yang tadi. Langsung, mas, mohon maaf nih kalau tadi omongan saya menyinggung. Kata orang itu apa? Orang-orang tadi itu, ya nggak mungkin kami tersinggung Pak Abu. Anda kan ngomongnya baik dan Anda benar. Jadi nggak marah nih? Enggak, biasa aja. Kecuali kalau Anda marah-marah, mungkin kami sebel. Anda baik kok. Jadi dua hal ini. Maka innama yuwaffas shobirun itu gambaran. Jadilah Anda orang yang sukses, orang yang berkecukupan, lalu tolonglah orang-orang miskin. Karena orang miskin itu yang pahalanya gak terhingga. Wah, banyak banget kepengennya, teman-teman. Gak ada yang kecapean. Pengen haji gak bisa bayar ONH. Pengen jalan-jalan ke Bali, gak tahu Bali itu di mana. Pengen naik mobil, gak punya mobil. Paling naik angkot, ngetemnya lama. Dan mereka punya kesabaran itu, dan saking sabarnya mereka menjalani kemiskinan itu seperti normal-normal aja. Itu hebat banget. Nah, ada orang miskin yang karena miskin gak punya HP, ketika gak megang HP biasa aja. Beda kayak Anda yang tiap hari megang HP, HP-nya ketinggalan Anda balik ya. Aduh, HP ketinggalan, balik lagi. Padahal cuma sehari gak megang HP, Anda berat ya. Orang miskin yang gak punya HP, tiap hari gak megang HP biasa aja. Nah, orang kayak gini sabarnya sudah sangat tinggi. Saking tingginya, kemalangan itu dianggap tidak kemalangan. Yang seperti ini pasti disayang Allah, pasti. Dan pasti pahalanya banyak. Bukan dari ibadahnya. Mereka gak pergi haji, mereka gak punya duit bayar ONH. Mereka gak bisa zakat, mereka mustahik malah, yang ada nerima kupon. Mereka gak nyembelih hewan kurban, enggak, mereka nerima kupon. Mereka gak bayar zakat fitrah, dibilangin mereka nerima kupon kok. Emang dianggap enak, teman-teman. Nerima kupon lalu ngantri dapat beras cuma seplastik gitu. Tapi mereka harus itu. Dan kadang-kadang mereka merasa udah gak malu lagi, udah gak berat lagi, karena sudah terbiasa. Orang seperti ini pasti disayang Tuhan. Dan nanti di akhirat tiba-tiba dia pahalanya berat banget. Pahalanya apa? Pertama, pahala kesabaran dia. Yang kedua, pahala pengen haji nggak dapat kesempatan, dikasih pahala haji. Waduh, hebat banget, teman-teman. Anda yang sehat-sehat ini, belajar yang tekun, berusaha yang baik, jadilah orang kaya. Tapi ingat, orang kaya yang kantongnya bolong. Jangan duit masuk dijahit, nggak keluar-keluar duitnya. Tapi duit masuk bolong nyampe ke orang-orang miskin. Itu keren, sangat keren. Nah, ini innama yuwaffas shobiruna ajrahum bighairi hisab. Sabar dengan kemiskinan, sabar dengan sakit. Luar biasa, ada orang sakit yang lama nggak sembuh-sembuh. Ada orang yang kena COVID sampai belasan kali. Ada orang yang sakitnya luar biasa ya. Aduh, tapi kok dia kelihatan nggak ngeluh. Inilah yang disebut tadi kekasih Tuhan. Karena dia tahu sakitnya dari Tuhan, dia terima. Ya, yang juga Tuhan yang ngasih, saya tak sayang Tuhan. Tuh. Kadang-kadang orang kayak kita ini yang sudah pakai peci putih, yang sudah dipanggil ustadz-ustazah, mungkin tidak sehebat orang-orang yang kita nasihati masalah kesabaran. Nah, baik ya. Ini ayat innama yuwaffas shobiruna ajrahum bighairi hisab. Ya Allah, terima kasih. Jadi ketika kita kena musibah,
kita bahagia. Kenapa? Tuhan, saya bersabar. Ketika Anda sakit, kita tetap cengengesan. Tuhan, aduh, saya orang lagi sakit ya. Aduh Tuhan, saya terima kasih. Itu bisa teman-teman. Bisa. Saya belum lama masuk UGD. Ini cerita saya ulang-ulang mulu, saya seneng banget gitu. Karena nggak tahu kenapa orang masuk UGD seneng, ya cuma saya doang kayaknya itu. Karena di UGD di info saya foto pakai sarung, foto cekrek staycation. Ada yang nanya, Ustadz dirawat? Iya. Di mana? Di UGD. Rumah sakit mana? Saya mau berkunjung. Jangan ngerepotin. Di UGD berkunjung, samping saya orang gitu. Tiba-tiba kita ngobrol, kan maksudnya kita tahu di UGD kan orang udah ngos-ngosan semua gitu ya. Udah ya besok kayaknya. Tiba-tiba ada yang datang. Terus gimana Ustadz kabarnya? Alhamdulillah enak. Jam 7 dapat sarapan, jam 9 dapat kue, jam 12 sarapan lagi, jam 4 dapat buah, jam 6 makan lagi. Terus di sini chargeran deket, paket internet masih penuh. Dari pagi sampai sore YouTubean aja ngelihat orang-orang nangkepin ular. Seneng banget yang nangkepin ular ini. Ular yang cantik. Bingung saya tuh gimana standar cantik ular dibilang cantik ya. Sampai kayak semua videonya udah saya tonton itu. Tapi kita bisa cengengesan. Anda dan saya ini loh yang mungkin sekarang duitnya lagi pas-pasan. Yang kalau ada innalillah Anda seneng banget. Ya Allah, tahlilan di mana ini? RT sebelah saya datang Tuhan. Makanya kalau ada tahlilan jangan dilarang bid'ah, jangan teman-teman. Itu rezeki bagi orang yang memang nggak punya rezeki. Aduh, saya kalau ingat itu betapa kalau ada tahlilan tuh kita malam itu nggak usah makan, cukup gerak cepat dalam mengunyah. Ya kalau misalnya hari ketiga, hari ketujuh atau ketiga dapat sembako, masya Allah gitu ya. Kayak gitu kita bahagia. Itu karena kita sudah dibiasakan sabar, dibiasakan lapar, dibiasakan dalam kondisi nggak nyaman, kita menerima ketika menjalani biasa aja tuh.